Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Fikih Hadriansa. Di sini saya akan mencoba untuk mengupas tentang materi dari pengantar hukum Indonesia. Pengantar Hukum Indonesia merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di perguruan tinggi. Di sini saya akan mencoba membahas pengantar hukum Indonesia berdasarkan buku rujukan yang diambil dari Pengantar Hukum Indonesia karangan Nengyani Nurhayani SHMH. Beliau merupakan salah satu dosen yang ada di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Urgensi dalam mempelajari pengantar hukum Indonesia yaitu bisa dilihat dalam kata hukum. Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu anggota masyarakat secara sadar atau tidak sadar itu menurut Kansil. Lalu mengapa masyarakat menaati hukum? Jika kata Utrecht, masyarakat menaati hukum karena yang pertama masyarakat itu merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Lalu yang kedua harus menerima hukum tersebut supaya timbul rasa ketentraman. Hal ini dikarenakan hukum mengatur setiap pribadi individu orang sehingga menimbulkan ketertiban yang akan memunculkan rasa keamanan. Lalu tujuan dari pembelajaran pengantar hukum Indonesia ini sendiri itu diharapkan mahasiswa bisa memahami dan mengenal secara umum hukum yang berlaku di Indonesia, baik dilihat dari sudut pandangnya, sudut pandang yuridis, sudut pandang sosiologis, dan sudut pandang filosofis. Sedangkan untuk tujuan khususnya sendiri, mahasiswa diharapkan bisa mempelajari pengantar hukum Indonesia untuk menjelaskan secara keseluruhan berbagai materi yang terkait aspek hukum dalam pengantar hukum Indonesia selama 1 semester. Lanjut, di sini yang akan kita bahas yang pertama ada sejarah perkembangan hukum, sejarah tata politik hukum dalam hukum Indonesia, lalu ada sumber hukum positif Indonesia, pengenalan hukum perdata, pengenalan hukum adat, dan pengenalan hukum dagang, serta pengenalan hukum Islam. Lanjut, di sini kita akan bahas tentang hukum dalam hukum tata hukum Indonesia. Pertama, ada materi tentang masyarakat dan hukum. Cicero merupakan antropolog Yunani, antropolog Romawi kuno, berkata bahwa ubi societas ibi ius, yang dimana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi hukum itu muncul sejak masyarakat ada. Lalu kedua ada pendapat dari Van Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum terdapat di seluruh dunia, di mana ada suatu masyarakat, di situ ada hukum, sehingga sudah merupakan suatu pendapat yang diterima umum bahwa tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum sekalipun masyarakat itu sederhana. Mengapa Cicero itu mengatakan bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum? Karena hukum itu sendiri lahir dari masyarakat. Bagaimana korelasinya? Masyarakat merupakan zon politikon kalau kata Aristoteles ya. Jadi manusia itu sejatinya manusia yang makhluk yang selalu ingin hidup bersosial. Nah, karena selalu ingin hidup bersosial maka akan timbullah berbagai kepentingan dari tiap individu yang bertemu dengan kepentingan-kepentingan orang lain yang dimana kadang kepentingan ini bisa berhadapan ataupun berlawanan. Nah, di situ hadirlah hukum untuk mengatur kepentingan perorangan tersebut. Lalu Utrecht berpendapat, kenapa masyarakat menaati hukum? Pertama, karena orang merasakan bahwa peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Biasanya orang yang menganut pada paham pertama karena sangat memerlukan kepada hukum itu tersebut, sangat membutuhkan dalam urusan pribadinya. Kedua, karena harus menerimanya supaya timbul rasa ketentraman. Karena hukum itu mengatur pribadi tiap-tiap orang, seperti yang tadi ya. Lalu ada yang kedua ada hukum berlaku universal. Pernyataan ini didasarkan pada pendapat Van Apeldoorn yang menyatakan bahwa hukum terdapat di seluruh dunia. Artinya hukum itu terdapat di seluruh negara di dunia yang terdapat pergaulan hidup manusia.
Jadi di mana ada pergaulan hidup manusia, di situ ada hukum. Meskipun tatanan masyarakatnya itu sangat-sangat sederhana. Akan tetapi, meskipun hukum itu berlaku universal, bukan berarti satu hukum berlaku untuk semua negara. Tiap negara itu mempunyai sistem hukumnya sendiri. Misalnya Belanda dengan Eropa kontinentalnya, Inggris, Anglo-Saxonnya, kita di Indonesia punya hukum adat. Jadi bukan berarti satu hukum berlaku untuk seluruh negara yang ada di dunia. Lalu ada pengantar, pengertian pengantar tata hukum Indonesia. Menurut Raden Abdul Jamali dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia memberikan pengertian bahwa tata hukum itu berasal dari bahasa Belanda "Rechtsorde", yaitu susunan hukum. Artinya susunan hukum artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Lalu didukung pendapat ini oleh Sudiman Kartohadiprodjo dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia. Beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tata hukum Indonesia adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Yang dimaksud dengan sekarang berlaku di Indonesia yaitu hukum yang sekarang, bukan hukum yang masa lampau, bukan hukum yang akan dicita-citakan atau sering biasa disebut dengan ius constituendum. Berlaku, sekarang berlaku di Indonesia. Artian dari berlaku ini memberikan efek hukum kepada aktivitas sosial yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir dalam kata di Indonesia, hukumnya, yang tata hukum yang kita pelajari itu di Indonesia, bukan di negara lain. Lalu ada istilah-istilah bagi pengantar hukum Indonesia. Yang pertama ada pengantar tata hukum Indonesia, pengantar tata hukum Indonesia, pengantar hukum positif Indonesia, pengantar sistem hukum, tata hukum Indonesia, dan hukum positif Indonesia. Semuanya merupakan istilah yang sinonim dengan pengantar hukum Indonesia. Lalu ada fungsi utama mempelajari PHI, pengantar hukum Indonesia. Yang pertama fungsinya yaitu sebagai mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi, lalu hanya memberikan landasan sebagai pendukung pada mata kuliah lainnya. Yang ketiga, memperkenalkan konsep-konsep generalisasi sebagai teori hukum secara umum yang diperlukan. Jadi tidak secara mendalam, tetapi hanya umum-umumnya saja. Lalu yang keempat, sebagai penunjuk jalan yang ringkas, tetapi meliputi semuanya. Jadi yang kita pelajari itu hanya tidak mendalam, tapi kalau dalam bahasa Sundanya itu saliwat, tapi terkonsep semuanya. Lalu yang kelima yaitu menanamkan dasar-dasar hukum di Indonesia. Untuk mempelajari dari dasar-dasar hukum di Indonesia ini, itulah kegunaan dari pengantar hukum Indonesia sebagai materi untuk mempelajari dasar-dasar hukum. Lalu yang terakhir mengantar setiap orang yang akan mempelajari hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Bisa ini kepada mahasiswa ataupun orang yang tersandung pada kasus hukum. Lalu ada tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia. Ini ditunjukkan kepada orang-orang yang ingin mengetahui pertama, satu, macam-macam hukum yang berlaku di Indonesia. Kedua, perbuatan apa saja yang dilarang, diperintahkan, dan diperbolehkan oleh hukum Indonesia. Lalu yang ketiga, ada mengetahui kedudukan, hak, dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat dan negara menurut hukum Indonesia. Lalu yang keempat, mengetahui macam-macam lembaga pembentuk, pembuat, dan penegak hukum menurut hukum Indonesia. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui prosedur hukum jika seseorang tersebut tersandung pada kasus hukum. Misalnya ada hukum acara peradilan dan birokrasi hukum. Terakhir ada persamaan dan perbedaan pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Perbedaannya dari PIH dan PHI dalam istilah yaitu kalau dalam bahasa Belandanya yaitu kalau PIH inleiding tot de rechtwetenschap, sedangkan untuk PHI yaitu inleiding tot het positive recht van Indonesia. Lalu dari segi objek yang dibahas, kalau PIH sendiri mempelajari dasar hukum secara universal, sedangkan untuk PHI mempelajari dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau PIH tidak dibatasi oleh ruang lingkup, sedangkan PHI hanya dibatasi mempelajari dasar hukum, tapi dibatasi ruang lingkupnya hanya di Indonesia. Lalu ada persamaan PIH dan PHI. Yang pertama,
sama-sama sebagai mata kuliah dasar dan prasyarat untuk melanjutkan mata kuliah hukum yang lainnya, untuk melanjutkan mata kuliah hukum yang lebih tinggi. Lalu sama-sama objek yang dibahas adalah hukum. Yang ketiga, sambung menyambung. Maksudnya jadi kalau orang mau mempelajari PHI, Pengantar Hukum Indonesia, mau tidak mau harus mempelajari PIH itu sendiri. Jika langsung mempelajari PHI, maka tidak akan mengetahui dasar-dasar dari hukum itu sendiri. Lalu ada konsep survei udara dalam Pengantar Hukum Indonesia. Nah, dalam mempelajari Pengantar Hukum Indonesia ini, kita ibaratnya itu konsep survei udara gitu. Jadi kita misalnya di Taman Mini Indonesia Indah ya, memperkenalkan pulau-pulau yang ada di Indonesia hanya dalam bentuk luarnya saja. Sedangkan untuk masing-masingnya kita harus mempelajarinya secara mendalam. Ini sesuai dengan ringkas, tapi meliputi semuanya gitu. PHI menyajikan suatu ringkasan yang komprehensif dari konsep atau teori hukum dalam keseluruhannya. Nah, atas dasar itu mempelajari kita dapat memperoleh suatu kelihatan umum yang lengkap. Dilanjut kepada materi selanjutnya yaitu sejarah perkembangan hukum dan politik hukum nasional di Indonesia. Yang pertama ada masa Perenigde Ostindische Company atau sering kita kenal dengan istilah POC. Nah, kebijakan hukum pada masa itu yaitu POC dengan Jenderal Gubernur Jenderal saat itu yaitu Pieterbott diberi wewenang untuk membuat peraturan yang diperlukan untuk kepentingan POC di setiap daerah yang dikuasainya. Setiap peraturan yang berlaku diumumkan berlakunya melalui plakat. Itu berlaku pada tahun 1635. Nah, pada tahun 1642, plakat-plakat itu yang diumumkan, disusun dan diumumkan di Batavia dengan nama Statuta Pan Batavia. Lalu yang kedua ada masa pemerintahan Belanda, lumayan cukup lama ya. Dari 1800 Masehi sampai 1942 Masehi. Untuk masa pemerintahan Belanda, sistem hukum dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada Besluitenregering, berlaku dari tahun 1602 sampai 1799. Nah, pada saat itu Raja mempunyai kekuasaan tertinggi dalam mengatur daerah jajahan. Untuk mengatur pemerintahan di daerah Hindia Belanda, Raja mengangkat komisaris jenderal yaitu Elot, Buskes, dan Panderkaplen. Nah, pada tahun 1839, Raja menginginkan adanya kodifikasi hukum untuk daerah Hindia Belanda. Kodifikasi ini diwujudkan untuk mewujudkan ini dibentuklah Komisi Undang-Undang bagi Hindia Belanda yang anggotanya terdiri dari Mr. Skulten van Oud Harlem sebagai ketua, J. Smith dan J.F.H. Panes sebagai anggota. Lalu hukum yang dihasilkan pada masa ini Besluitenregering yaitu ada 5. Yang pertama ada RO, peraturan-peraturan tentang organisasi. Yang kedua ada AB, ketentuan tentang perundang-undangan. Yang ketiga ada BW atau Baggerlich Wetboek, kitab undang-undang hukum perdata. Yang keempat ada Wetboek van Koophandel atau sering disingkat dengan WPK, kitab undang-undang hukum dagang. Dan yang kelima ada Reglement of the Reverdening, peraturan tentang hukum acara perdata. Politik hukum yang berlaku ketika masa Besluitenregering, hukum dibagikan menjadi tiga golongan. Yang pertama ada golongan Bumi Putra, yang kedua ada golongan yang disetarakan dengan Eropa, dan yang ketiga ada golongan yang disetarakan dengan Bumi Putra. Di sini terdapat kerancuan hukum karena pada saat itu standar orang yang dinilai standar dengan Eropa itu ada istilah Kristen. Nah, di sana membingungkan sekali sebab ada orang Bumi Putra, golongan Bumi Putra asli yang menganut agama Kristen. Lalu di sana apakah digolongkan setara dengan Eropa ataukah masuk ke dalam golongan Bumi Putra? Nah, dalam pasal 10 AB menyatakan bahwa gubernur mempunyai wewenang untuk menentukan siapa yang masuk ke dalam golongan Eropa dan siapa golongan Bumi Putra. Singkatnya, jadi politik hukum yang berlaku ketika itu tidak berdasarkan agama, meskipun jadi orang Indonesia tapi menganut agama Kristen tetap dimasukkan ke dalam golongan Bumi Putra, tidak disetarakan dengan golongan Eropa.
Lalu yang kedua ada masa Regeringsreglement dari tahun 1855 sampai 1926. Pada masa ini terjadi perubahan pada Gonwet sebagai akibat dari pertentangan antara parlemen dan raja yang diakhiri dengan kemenangan parlemen. Pengaturan dasar tentang pemerintahan yang dibuat untuk kepentingan daerah jajahan di Indonesia yang dibentuk pada masa itu dinamakan Regeringsreglement. RR ini diundangkan pada tanggal 1 Januari 1854, mulai berlaku tahun 1855 melalui S. 1805 nomor 2. Nah, kalau dilihat dari isinya yang terdiri dari 130 pasal dalam 8 bab yang mengatur tentang tata pemerintahan Hindia Belanda, maka RR itu dianggap sebagai undang-undang pemerintahan jajahan Belanda kala itu. Lalu hukum yang dihasilkan ketika masa Reglement yaitu adalah KUHP, KUH pidana bagi golongan Eropa. Yang kedua ada Algemene Politi Staplegemen bagi golongan Eropa, lalu ada KUHP bagi golongan non Eropa dan Politik Staplegemen bagi golongan non Eropa. Lalu yang terakhir ada Wetboek van Stapelrecht atau kitab undang-undang hukum pidana bagi semua golongan, berlaku bagi semua golongan. Politik hukum yang berlaku ketika itu didasarkan pada pasal 75 Regeringsreglement, yaitu ada golongan Eropa, golongan Bumi Putra, dan golongan Timur Asing. Lalu masuk ke dalam masa selanjutnya yaitu Indische Staatsregeling atau sering disingkat dengan IS yang berlaku sejak tahun 1855 sampai 1926. Nah, pada tahun ini, tahun 1918 dibentuk Volksraad ya, atau yang bisa disamakan dengan DPR kalau sekarang. Di sini bangsa Indonesia diberi hak untuk turut membuat undang-undang. Gonwet mengalami perubahan. Gonwet itu yaitu perundang-undangan yang dibuat oleh raja dan perdana menteri. Tata pemerintahan Hindia Belanda mengalami perubahan juga. RR tahun 1855 diubah dan diganti menjadi Indische Staatsregeling, mulai berlaku sejak 1 Januari 1926 berdasarkan surat keputusan S 1925 nomor 415. Politik hukum yang berlaku pada masa Indische Staatsregeling ini didasarkan pada pasal 163 IS. Sama, masih ada golongan Eropa, golongan Bumi Putra, dan golongan Timur Asing. Lalu lanjut kepada masa pemerintahan Jepang. Jepang ini sangat singkat sekali dalam masa pendudukannya. Mulai dari tahun 1942 bagi tentara Jepang menduduki seluruh Hindia Belanda dengan pusat pemerintahan di Asia Tenggara dan Saigon. Pemerintahan yang dihasilkan pada masa itu yaitu pedoman. Ada pedoman atau dinamai Gunsirei, lalu peraturan pelaksana Osamu Kanrei dan pasal 3 UU darurat dinamai Tomikanrei dan peraturan daerah atau Tomiseirei. Lalu bidang hukum yang dihasilkan masa itu adalah aturan peralihan melalui Osamu Seirei. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 Pasal 3 menyatakan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hak dan undang-undang dari pemerintahan terdahulu tetap diakui secara sah sementara waktu asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer. Pasal ini menyatakan bahwa ini merupakan pasal aturan peralihan yang menyatakan bahwa hukum yang sebelumnya masih berlaku selama tidak bertentangan dengan pemerintahan militer Jepang kala itu. Berarti menyatakan bahwa Indische Staatsregeling masih berlaku di sini. Untuk politik hukum pada masa ini masih tetap mengikuti IS yang terdiri dari golongan Timur Asing, golongan non-Timur Asing, dan golongan Eropa. Lalu masuk ke dalam pembahasan selanjutnya yaitu ada sumber hukum positif. Dalam sumber hukum positif, di sini diatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Bentuk peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang 1945 adalah yang pertama ada UUD RI tahun 1945, yang kedua ada TAP MPR atau ketetapan MPR, lalu ada undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya seperti instruksi menteri, dirjen, dan turun ke bawah. Lalu ada hierarki perundang-undangan. Hierarki
Yang menurut pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, yaitu pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 menduduki urutan pertama, lalu urutan kedua ada TAP MPR, urutan ketiga ada undang-undang atau Perpu, yang urutan keempat ada peraturan pemerintah, urutan kelima peraturan presiden, dan urutan keenam Perda provinsi, serta urutan ketujuh Perda kabupaten atau kota. Lalu ada jenis perundang-undangan. Jenis peraturan perundang-undangan ini berdasarkan pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Yang pertama ada peraturan MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, Komisi Yudisial, BI, Bank Indonesia, lalu Menteri, badan yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah. Lalu ada DPRD provinsi, kabupaten atau kota, lalu ada gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, dan yang setingkat. Lalu yang terakhir ada teori Steubenbau atau teori tangga. Teori anak tangga atau teori ini dicetuskan oleh Hannes Kelsen ya. Teori ini menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang, di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan kepada norma hukum yang lebih tinggi dan kaidah hukum tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar. Misalnya di sini ada contohnya yaitu teori Steubenbau yang diaplikasikan kepada undang-undang agraria. Nah, bisa saudara pahami. Di sini yang pertama ada kaidah dasarnya sebagai Pancasila, lalu undang-undang dasarnya Undang-Undang 1945 pasal 33, lalu undang-undang ke bawahnya UU-PA nomor 5 tahun 1960 pasal 19 ayat 1 tentang pendaftaran tanah. Lalu peraturan pemerintah yaitu PP nomor 10 tahun 1961 pasal 13 ayat 3 dan 4 yang tentang pelaksanaan pendaftaran tanah. Lalu ketetapan-ketetapannya sebagai yang paling bawah merupakan penerbitan sertifikat-sertifikat tanah. Lalu lanjut kepada pengenalan hukum perdata. Definisi hukum perdata sendiri menurut Prof. Jojo Wiguno berasal dari kata Bürgerlich Wetbook. Bürgerlich Recht pada masa pendudukan Jepang. Definisi hukum perdata kalau menurut para ahli yaitu pertama ada Profesor Subaikti menyatakan bahwa hukum perdata adalah hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Yang kedua ada menurut CST Kansil menyatakan bahwa hukum perdata adalah serangkaian hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain dengan lebih menitik beratkan pada kepentingan individu atau perseorangan. Lalu ada dasar hukum berlakunya hukum perdata. Dasar hukum berlakunya hukum perdata didasarkan pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945. Nah, pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Nah, hal ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 yang ayat pertama memperkuat pernyataan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 dengan tambahan bahwa hukum yang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu pasal 2-nya menegaskan bahwa berlakunya pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 itu berlaku sejak 17 Agustus tahun 1945. Lalu ada sejarah terbentuknya kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada di Indonesia. Yang pertama, ini sebenarnya kitab-kitab Undang Hukum Perdata kita di Indonesia itu mengikut pada kitab Yunani kuno, Romawi kuno, hukum Romawi kuno. Yang pertama tahun 50 sebelum Masehi. Saat itu Julius Caesar sudah ada di sana hukum Romawi kuno sangat berkuasa di Perancis. Lalu pada abad keempat Perancis terbelah menjadi dua daerah hukum yang berbeda. Ada bagian utara dan bagian selatan. Bagian utara hukumnya tidak tertulis dan hukum yang berlaku merupakan hukum Perancis kuno. Dan di bagian selatan
berlaku hukum Romawi yang dituangkan dalam Corpus Juris Civilis yang pada zaman itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Isi dari Corpus Juris Civilis adalah Codex Justiani, Pandecta, Intuitiones, Noveles, dan Noveles Codex. Lalu ada abad ke-17. Di Prancis timbul aliran-aliran yang ingin mengkodifikasikan hukum dan di akhir abad ini Raja Prancis membuat aturan perundang-undangan. Nah, pada tahun 1800 Masehi, Napoleon membentuk panitia untuk mengkodifikasikan hukum-hukum yang dibentuk pada eh, sebelum abad ini. Sumber hukumnya itu berasal dari hukum Romawi, hasil karya sarjana bangsa Prancis terkenal. Lalu ada hukum kebiasaan Prancis, ordonansi-ordonansi, dan hukum intermediari, yaitu hukum yang berlaku sejak masa revolusi Prancis sampai dibentuknya panitia untuk mengkodifikasikan hukum Prancis kala itu. Lalu pada tahun 1804, kodifikasi berhasil dibentuk dan diberi nama Code Civil des Prancis atau sering disebut dengan Kode Sipil Prancis yang berlaku sejak 21 Maret tahun 1804 Masehi. Lalu pada tahun 1807, Kode Sipil mengalami beberapa perubahan. Setelah mengalami perubahan dan diganti, Kode Sipil kemudian diundangkan dengan nama Kode Napoleon. Lalu pada tahun 1813 sampai 1814, ini sudah masuk ke dalam negara Belanda. Kala itu negara Belanda terlepas dari jajahan Prancis dan berdasarkan Undang-Undang Negeri Belanda, dibuatlah rencana untuk mengkodifikasikan hukum perdata. Untuk mewujudkan ini, maka dibuatlah panitia yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper. Lalu pada tahun 1816 sampai 1824, J.M. Kemper menyampaikan rancangan kodifikasi hukum di depan parlemen, di depan raja. Akan tetapi ditolak oleh ahli hukum Belgia dengan alasan Kemper menggunakan hukum Belanda kuno, sedangkan mereka menghendaki bahwa rancangan itu disusun berdasarkan Kode Sipil Prancis. Setelah mengalami beberapa perubahan, rancangan itu kemudian diserahkan lagi kepada Dewan Emper Belanda. Kan tetapi ternyata masih ditentang oleh dewan-dewan dari Belgia. Salah satu dewan yang ada ketika itu adalah Mahkamah Hakim tertinggi dari Belgia, yaitu Nicolai. Nah, setelah Kemper meninggal pada tahun 1824, kodifikasi hukum dilanjutkan oleh si Nicolai yang tadi berasal dari Belgia, dengan metode kerja menyusun daftar pertanyaan tentang hukum yang berlaku yang nanti akan dinilai oleh parlemen. Lalu pada tahun 1822 sampai 1831, di sini masa pengkodifikasian hukum yang terus berlanjut dan berakhir pada tahun 1829 dan diberlakukan pada 1 Februari 1931. Pernyataan ini dinyatakan berlaku berbarengan dengan WPK, BRW, dan disusul dengan WPS. Lalu pada tahun 1839 sampai 1845, Raja memerintahkan untuk membuat rencana-rencana yang sekiranya diperlukan di Hindia Belanda. Kodifikasi hukum yang sekiranya diperlukan di Hindia Belanda. Untuk mewujudkan ini dibuat komisi yang terdiri dari Mr. C.J. Skulton, E. Saint Helena, dan E.F. Panos, dan berhasil menyusun peraturan-peraturan, yaitu yang pertama ada Allgemeine Bepalingen, AB, Burgerlijk Wetboek, BW, RO, dan ketentuan kejahatan yang dilakukan dalam keadaan pailet atau tidak bisa membayar. Lalu pada tahun 1848 diberlakukannya hukum kodifikasi hukum perdata di Indonesia yang didasarkan pada kodifikasi hukum di negara Belanda yang didasarkan pada asas korpondasi atau asas kesetaraan. Lalu ada sistematika hukum perdata secara formil. Isi dari buku hukum perdata BW. Yang pertama, dalam buku ke-1 ada perihal orang. Antara lain mengatur subjek hukum dan hukum orang. Lalu ada perkawinan, hak suami istri, kekayaan, perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, catatan sipil, domisili, dan lain-lain. Lalu buku kedua mengatur tentang bezit, eigendom, obstal, epreh, hipotik, gadai, dan lain-lain. Lalu buku ketiga perihal perikatan, antara lain mengatur tentang istilah perikatan pada umumnya,
timbulnya perikatan perjanjian, perjanjian tertentu, perjanjian perburuhan, badan usaha, perbuatan melanggar hukum, dan lain-lain. Lalu buku keempat, perihal pembuktian dan lewat waktu antara lain. Yang pertama mengatur macam-macam alat bukti seperti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Lalu masuk ke dalam pengenalan hukum adat. Definisi dari hukum adat. Hukum adat itu sendiri berasal dari perkataan Sunok Ngroye, yaitu adat Treh. Kalau menurut Dr. Sukanto, hukum adat merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang punya akibat hukum. Sedangkan menurut Dr. Supomo, hukum adat sinonim dengan hukum tak tertulis atau hukum yang tidak dibentuk oleh badan legislatif. Jadi, kesimpulannya hukum adat adalah peraturan yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis karena peraturan-peraturannya tidak tertulis. Lalu masuk ke dalam materi bentuk hukum adat. Bentuknya ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis itu hukum adat yang sudah mengenal tulisan, sudah dituliskan. Misalnya ada subak di Bali, lalu piagam-piagam raja, dan lain sebagainya. Lalu ada hukum adat yang tidak tertulis. Hidup dan tumbuh di kalangan masyarakat yang buta huruf biasanya. Dapat diketahui dari keputusan para pemimpin persekutuan yang tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Misalnya seperti kawin lari, harta gonogini, dan sebagainya. Lalu sifat dari hukum adat sendiri itu yaitu ada 5. Yang pertama ada magis religius, dipengaruhi oleh angga gaib. Setiap perbuatan masyarakat dilandasi oleh agama dan kepercayaan. Lalu yang ketiga komunal, kemasyarakatan. Setiap orang merasa benar-benar jadi menaati hukum adat itu bukan karena apa ya? Bukan karena merasa kepentingan pribadi. Lalu ada konkret, partisipal kosmis, ikatan yang kuat satu dengan sama lainnya atau dengan istilah sama rasa gitu. Sama rasa sama rata. Lalu ada kontan berlangsung. Jadi setiap perbuatan hukum itu harus ada timbal baliknya. Lalu ada teori refleksio incomplexo. Yang pertama ada Pandebeg. Hukum adat meresepsi keseluruhan hukum agama. Lalu ada Senokhungroye, tidak seluruhnya hukum agama diresepsi oleh hukum adat masing-masing kaum. Ada Terhar, menurut hukum adat terdiri sebagian kecil unsur-unsur hukum agama dan sebagian besar unsur-unsur hukum asli. Lalu ada Van Vollenhoven, hukum adat dapat dipelajari sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Nah, teori-teori ini saling bertentangan satu sama lainnya ya. Pertama, teori Pandebeg. Hukum adat merupakan keseluruhan dari hukum agama. Hal ini ditentang oleh Senokhungroye karena tidak seluruhnya hukum agama diresepsi hukum adat masing-masing kaum. Misalnya hukum waris. Misalnya misalnya hukum waris Islam. Tapi pendapat Senokhungroye dibantah oleh Terhar. Hukum adat terdiri dari sebagian kecil unsur-unsur hukum agama dan sebagian besar unsur-unsur hukum asli. Jadi misalnya hukum waris yang berlaku di masyarakat karena bukan seluruhnya hukum agama lah, bukan dari agama. Karena benar-benar hukum waris asli adat, hanya mungkin ada sedikit akulturasi budaya antara hukum Islam dengan hukum adat dalam segi waris. Akan tetapi biasanya yang lebih menonjol adalah hukum adat itu sendiri. Lalu hal ini semuanya ditengahi oleh Van Vollenhoven yang menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang dapat dipelajari sebagai ilmu yang berdiri sendiri, jadi terpisah dari hukum-hukum lain. Lalu ada perbedaan hukum adat dan hukum kebiasaan. Kalau hukum adat berasal dari tradisi nenek moyang bangsa Indonesia, kalau hukum kebiasaan berasal dari hukum asing yang diresepsikan ke dalam hukum di Indonesia, misalnya tentang sewa menyewa. Ada dasar hukum berlakunya hukum adat, yaitu pasal 11 AB yang menyatakan bahwa yang berlaku bagi golongan Eropa merupakan perdata Eropa, lalu yang berlaku pada golongan timur asing dan golongan pribumi adalah hukum adat. Lalu pada pasal 75 RR junto pasal 131 IS sama dalam politik hukumnya, hukum dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada bagi golongan Eropa, ada golongan Bumi Putra, dan golongan timur asing. Di mana
Hukum adat masih berlaku bagi golongan bumi putra dan timur asing dengan beberapa tambahan penyesuaian hukum perdata dari perdata barat. Misalnya ada WPS yang harus ditaati oleh semua golongan. Lalu ada pasal 104 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Lalu ada persekutuan masyarakat hukum adat. Pertama ada berdasarkan pertalian darah, garis laki-laki patrilineal dari bapak misalnya suku Batak. Lalu ada garis perempuan dari ibu, misalnya suku Minangkabau. Lalu ada garis ibu bapak parental bilateral, eh, misalnya dari suku Jawa. Lalu ada persekutuan berdasarkan teritorial, itu ada masyarakat hukum desa, masyarakat hukum wilayah, dan masyarakat hukum serikat desa. Lalu ada materi tentang pengenalan hukum dagang. Definisi dari hukum dagang itu sendiri menurut Raden Soekardono mengemukakan bahwa hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian, perikatan yang diatur dalam buku 3 BW. Dengan kata lain, hukum dagang adalah himpunan peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang mengatur dalam kodifikasi KUHP dan KUH Perdata. Hukum dagang dapat pula dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dalam lalu lintas perdagangan. Sejarah dari hukum dagang itu sendiri sebenarnya sudah ada dari sejak abad pertengahan Eropa yang terjadi di negara-negara dan kota-kota di Eropa pada zaman itu. Misalnya Italia dan Perancis Selatan setelah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan. Ada Barcelona, Florence, Genoa, dan lain sebagainya. Lalu pada tahun 1607 di Prancis dibuat hukum dagang tersendiri dari hukum sipil yang ada, yaitu Code de Commerce yang disusun dari Ordonnance du Commerce dan Ordonnance 2 La Marine. Pada saat itu Netherlands menginginkan hukum dagang tersendiri, yaitu KUHD Belanda. Dan pada tahun 1819 direncanakan dalam KUHD ini ada 3 kitab, dan KUHD ini tidak mengenal peradilan dari kitab 1. Nah, karena asas konkordasi juga, korkondasi, maka pada 1 Mei 1948 di Indonesia juga diadakan KUHS, Kitab Undang-Undang Hukum Sipil. Adapun KUHS ini berasal dari KUHS Netherlands yang dikodifikasikan pada 5 Juli 1830 dan mulai berlaku di Netherlands pada 31 Desember 1830. Nah, KUHS Belanda ini juga berasal dari KUHD Prancis atau Kode Sipil yang bersumber pula dari kodifikasi hukum Romawi Corpus Juris Civilis yang disusun oleh Kaisar Justinianus. Lalu sistematika dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang. KUHD ini yang berlaku di Indonesia pada 1 Mei 1848 terdiri atas 2 kitab dan 23 bab. Kitab 1 terdiri 10 bab dan kitab 2 terdiri dari 13 bab. Isi pokok dari kitab 1 berjudul tentang dagang umum dan kitab kedua berjudul tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran yang memuat hukum laut. Lalu ada hubungan hukum dagang dengan hukum perdata. Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata, atau dengan kata lain hukum dagang merupakan perluasan dari hukum perdata. Untuk itu berlangsung asas lex specialis dan lex generalis, yang artinya ketentuan yang umum yang khusus dapat mengesampingkan ketentuan-ketentuan hukum yang umum. Nah, KUH Perdata dapat juga dipergunakan dalam hal yang diatur dalam KUHD sepanjang KUHD tidak mengaturnya secara khusus. Jadi KUH Perdata itu apa ya? Hukum yang terdapat dalam KUH Perdata bisa dilanggar oleh KUHD karena asas lex specialis derogat lex generalis gitu. Lalu berlakunya hukum dagang di Indonesia itu kapan sih? KUHD sampai sekarang masih berlaku di Indonesia berdasarkan pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya mengatur bahwa peraturan-peraturan yang ada di masih tetap berlaku sampai pemerintah Indonesia memberlakukan aturan penggantinya. Nah, di negeri Belanda sendiri WPK sekarang telah mengalami perubahan gitu.
Namun di Indonesia belum mengalami perubahan yang komprehensif sebagai suatu kodifikasi hukum. Namun bukan berarti tidak mengalami perubahan itu tidak sangat-sangat tidak mengalami perubahan, tapi tetap mengalami perubahan, namun apa ya? Tidak berarti ada perubahan, tapi tidak dirujuk kepada kodifikasi hukum. Lalu sumber-sumber hukum dagang yang pertama ada sumber tertulis dalam KUHD dan KUHS. Lalu yang tidak tertulis yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Lalu yang terakhir kita membahas tentang hukum Islam. Hukum Islam dan tata hukum di Indonesia. Nah, hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal karena hukum Islam merupakan bagian dari agama Islam yang sifatnya sama universal. Sebagaimana halnya dengan agama Islam yang universal, hukum ini Islam berlaku bagi orang dimanapun ia berada, apapun nasionalisme. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu di suatu negara nasional tertentu. Dalam kasus Indonesia, guna nasional juga berarti hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Republik Indonesia. Lalu ada hukum Islam dan tata hukum di Indonesia dalam hubungannya. Yang pertama ada hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui adat. Lalu Republik Indonesia dapat mengatur sesuatu masalah sesuai dengan hukum Islam sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam. Yang ketiga, pengedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum adaptif dan hukum barat. Jadi mempunyai kesetaraan hukum dalam hukumnya setara dengan hukum barat dan hukum adat. Lalu hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang. Di samping hukum adat, hukum barat, dan hukum lainnya, dan tumbuh dan berkembang di dalam negara Republik Indonesia. Yang terakhir, ada bahasan tentang al-ahkamul khamsah atau kita sering menyebutnya, masyarakat UIN sering menyebutnya dengan istilah wajib taklif, hukum taklifi. Ada hukum wadi, ada hukum taklifi. Jika al-ahkamul khamsah adalah hukum taklifi. Yang pertama ada hukum wajib. Wajib dalam pengertiannya adalah perbuatan yang dituntut Allah untuk diberlakukan secara tuntunan. Diberi ganjaran jika dilakukannya dan diancam dosa jika ditinggalkan. Nah, hukum wajib ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada wajib aini, contohnya sholat 5 waktu, dan kedua ada wajib kifayah atau wajib kifai, contohnya pengurusan pemakaman mayat. Lalu yang kedua ada hukum sunnah. Sunnah dalam pengertiannya adalah segala sesuatu yang dituntut untuk memperkuatnya secara hukum syariat tanpa adanya celaan atau dosa bagi orang yang meninggalkannya. Misalnya diberi pahala bagi orang yang melakukannya dan tidak ada dosa bagi yang meninggalkannya. Sunnah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sunnah mu'akkad, contohnya sholat witir. Lalu yang kedua ada sunnah ghairu mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu adalah sunnah yang dikuatkan, ya. Sunnah yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Yang kedua ada sunnah ghairu mu'akkad, sunnah yang tidak terlalu dikuatkan oleh Rasulullah, yaitu contohnya sedekah. Lalu yang ketiga ada makruh. Hukum makruh. Makruh itu bisa diartikan adalah segala sesuatu yang tidak disenangi dan diberi pahala jika meninggalkannya dan tidak berdosa jika melakukannya. Contohnya seperti makan bawang putih karena dengan alasan bahwa bisa mengganggu ketentraman orang lain. Lalu yang keempat ada hukum haram. Suatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Nah, prinsipnya penetapan hukum haram ini karena di dalamnya ada sifat yang memberikan madarat bagi perbuatan yang dilarang itu. Haram terbagi menjadi dua. Yang pertama ada haram dati. Haram dati ini adalah haram yang mengancam kepada maqasidus syariah, kepada hukum-hukum yang 5. Contohnya yaitu membunuh jiwa. Kedua ada haram ardi. Contohnya yaitu melihat aurat perempuan. Yang terakhir ada hukum mubah, adalah segala sesuatu yang diberi kemungkinan untuk membuat hukum untuk memilih antara memperbuat atau meninggalkan. Mubah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mubah untuk mengikuti suruhan untuk memperbuat, misalnya makan dan menikah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua ada mubah yang mengikuti tuntutan untuk ditinggalkan, misalnya bermain sampai lupa waktu.
sehingga dapat menimbulkan eh, madarat bagi dirinya sendiri. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan untuk kelanjutan materi seperti hukum pidana, hukum acara dan sebagainya. Insya Allah mungkin akan dibahas dalam semester depan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.